Tentara Nasional Indonesia, khususnya Matra Udara, diketahui telah mengadopsi sistem pertahanan udara jarak pendek atau Short Range Air Defense, Oerlikon Millennium Sky Shield. Oerlikon merupakan sistem pertahanan udara yang menggunakan munisi 35 mm yang dapat dideploy secara mobile untuk target udara jarak dekat. Satu baterai firing unit Oerlikon Sky Shield terdiri dari satu buah kontrol unit dan 2 buah senjata revolver gun MK2 serta sampai 4 buah Chiron manpads. Oerlikon Sky Shield memiliki kombinasi sensor, efektor, dan teknologi komando yang sangat efektif. Dengan munisi 35 mm yang dimuntahkannya, dapat menghancurkan target udara yang terbang rendah pada jarak dekat. TNI Angkatan Udara sendiri melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mempersenjatai Kopasgat TNI AU dengan 4 firing unit Oerlikon Sky Shield pada tahun 2014 dan menambah 3 firing unit pada tahun 2020. Oerlikon Sky Shield ini ditujukan untuk pengamanan aset udara milik TNI Angkatan Udara dan pada operasionalnya diserahkan kepada Denhanud Kopasgat. Pada perang Rusia-Ukraina, kita dapat melihat ancaman udara telah berkembang dari rudal jarak jauh yang berkecepatan tinggi menjadi drone terbang rendah yang dimodifikasi dengan berbagai bahan peledak. Tidak seperti penggunaan rudal balistik yang targetnya harus diseleksi terlebih dahulu. Drone dapat digunakan untuk menyasar seluruh target musuh, baik tank, panser, pertahanan udara, maupun untuk mengeliminasi personil. Drone yang diproduksi dengan harga rendah tidak sebanding dengan penangkis serangan udara berjenis rudal berpemandu, baik dari segi harga maupun dari segi jumlah produksi. Pertahanan udara jarak pendek berjenis kanon menjadi solusi bagi alat pertahanan untuk menghalau serangan drone. Selain karena lebih ekonomis, sekaligus juga menjadi senjata yang paling efektif untuk menangkis serangan drone yang terbang dengan kecepatan rendah. Seperti kita ketahui, aset militer bernilai tinggi tidak hanya dimiliki oleh Angkatan Udara. Angkatan Laut dalam hal ini perlu dibekali aset pertahanan udara untuk menghalau serangan yang masif dan tidak terduga. Dalam hal ini, kita skenariokan apabila terjadi serangan pada saat kapal bersandar di Lantamal, mampukah pertahanan udara Angkatan Laut, khususnya Arhanud Marinir, menangkis ancaman udara saat ini? Ancaman ini tentu bukan isapan jempol belaka. Beberapa bulan ke belakang, kita pun melihat penghancuran kapal perang dan kapal selam Rusia yang sedang bersandar di dermaga, dan ini menjadi kerugian yang serius bagi armada Rusia. Kita berharap ke depan TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, dapat mengadopsi sistem pertahanan udara serupa. PSU Kanon Oerlikon Sky Shield 35 mm untuk pertahanan statis 14 lantamal yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan langkah awal dari konsep pertahanan udara berlapis yang kita harapkan akan diadopsi oleh TNI. Jadi pertahanan udara kita harus diawali oleh SHORAD, EMRAT, dan diakhiri oleh Long Range Air Defense. Selain itu, kenapa Oerlikon Sky Shield yang diusulkan? Karena sudah mendapatkan cap repeat order dari Kementerian Pertahanan. Pengakuisisian alutsista yang sejenis dapat memudahkan pemeliharaan suku cadang serta meningkatkan commonality antar matra. Apabila Kementerian Pertahanan belum mampu memenuhi syarat untuk 14 lantamal, maka dapat diprioritaskan pengadaan untuk beberapa lantamal berikut. Yang pertama ada Lantamal Surabaya yang berada di bawah Koarmada 2. Kemudian yang kedua ada Lantamal Jakarta yang berada di bawah Koarmada 1. Dan yang ketiga, Lanal Balikpapan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Lanal sebagai penyangga pertahanan IKN. Ketiga lantamal tersebut harus mendapat prioritas karena merupakan lantamal terbesar dan tersibuk tempat singgahnya kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut seperti Lantamal Surabaya, serta di sisi lain memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Berdasarkan nilai kontrak pada tahun 2013, pemerintah Indonesia menggelontorkan 113 juta euro untuk pengadaan 6 firing unit Oerlikon Sky Shield. Itu berarti nilai pengadaan per unit sekitar 18 juta euro atau sekitar 234 miliar rupiah per firing unit. Akan tetapi,
nilai pengadaan pada tahun 2014 tidak bisa menjadi patokan karena tiap kontrak memiliki spesifikasi khusus. Seperti pada pengadaan Oerlikon Sky Shield Batch 2 pada tahun 2020, terdapat penambahan fitur IFF atau Identification Frame or View pada sensor unit sehingga dapat menginterogasi target yang terdeteksi oleh radar. Semoga pada Renstra Pertahanan 2024 hingga 2029 terdapat angin segar bagi pertahanan udara untuk TNI AL. Akan menjadi kerugian besar dan sia-sia manakala kapal-kapal perang kita hancur sebelum dapat melaut.